Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kultum kita kali ini. Kitab Riyadhus Shalihin bab 69. Bab anjuran mengasingkan diri pada saat masyarakat dan zaman telah rusak atau karena takut terkena fitnah dalam agamanya, terjatuh ke dalam perkara yang haram dan syubhat dan semacamnya. Hadis 602. Saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan tersembunyi. Yang dimaksud dengan kaya adalah kaya hati, sebagaimana dalam hadis sahih yang telah lalu. Seorang bertanya, manusia yang bagaimanakah yang paling utama itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang mukmin yang berjuang dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Dia bertanya, kemudian siapa? Beliau menjawab, kemudian seorang yang menyendiri di sebuah lereng gunung dari lereng-lereng gunung yang ada untuk beribadah kepada Rabb. Yang dalam satu riwayat, yang bertakwa kepada Allah dan meninggalkan masyarakat karena kejahatan. Jadi kalau sudah sangat parah sekali, kadang hijrah menjadi salah satu opsi barangkali, meskipun sebaiknya tidak menghindar. Hampir tiba waktunya di mana sebaik-baiknya harta orang muslim adalah kawanan kambing yang dia gembalakan di puncak gunung dan tempat-tempat yang menjadi curahan hujan. Dia beralih membawa agamanya dari berbagai fitnah. Jadi ingin memurnikan kembali agamanya, kemudian sempat menyendiri. Karena menyendiri itu perlu ya. Rasulullah melakukannya di awal-awal tentu saat di Gua Hiro untuk kontemplasi ya, perenungan mendalam sehingga didapatkan. Dan saat-saat 10 malam terakhir juga di Ramadan ini adalah saat yang paling tepat sebetulnya untuk kembali kontemplasi, nge-recharge kontemplasi menyendiri, tentu mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini bagian yang terpenting seperti hijrahnya ini ya, maksudnya kita menyendiri ke lereng gunung itu ya, meskipun di dekat kita ada manusia, tapi kita sebetulnya lagi fokus menyendiri, berdua-dua dengan Allah, menikmati proses komunikasi antara hamba dengan penciptanya. Hadis berikutnya, Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan dia pernah mengembala kambing. Pada saat beliau bertanya, engkau juga? Beliau menjawab, ya, saya pernah mengembalanya dengan upah beberapa sak dirham milik penduduk Makkah. Ada banyak hal sebetulnya anak kecil kita ajari ya, bagaimana proses komunikasi dengan binatang. Kalau dengan manusia kan bisa ngomong ya. Kalau dengan binatang tuh kita proses empati muncul, bagaimana menghandle. Orang yang bisa mengembalakan kambing atau bisa menyayang binatang sebetulnya biasanya lebih lembut lagi ketemu manusia gitu ya. Karena dengan binatang aja dia bisa berkomunikasi yang gak bisa ngomong, apalagi tentu dengan manusia dia bisa merubah sikap, merubah hal-hal yang lain. Dan seterusnya. Satu hal lagi yang terakhir, 606. Di antara kehidupan manusia yang terbaik adalah seorang yang memegang kendali kudanya di jalan Allah, yang selalu bersegera naik ke atas punggungnya setiap kali dia mendengar suara peperangan atau sejenisnya. Dia langsung melompat ke atas kudanya agar terbunuh untuk mencari kematian pada tempat yang disangkanya ada kematian di situ. Atau seorang yang mengembala sedikit kambing di atas satu puncak dari puncak-puncak gunung itu, atau dalam sebuah lembah dari lembah-lembah itu, dia menegakkan sholat, membayar zakat, dan beribadah kepada Tuhannya hingga ajal menjemputnya. Tidak ada hubungan dengan manusia sedikit pun kecuali dalam kebaikan. Jadi dia ketemu manusia itu selalu dalam proses kebaikan, tidak ya menghindari celah dan sebagainya, sehingga orang mengenalnya dan merindukannya ya. Ketika meninggal pun orang-orang di sekitarnya sangat mencintai, karena tidak ditemukan kejelekan, karena yang baik-baiknya saja gitu ya.
yang buruk-buruknya dihindari. Nah, ini proses penyendiri ini sangat relevan dengan 10 hari terakhir kita di Ramadan ya. Dan termasuk juga pemburu Lailatul Qadar ya, hunter istilahnya ya, berjaga-jaga standby karena ingin berdekatan dengan Allah. Banyak kisah kalau di sana misalkannya di Mekah, selesai dengan perniagaan dan sebagainya, ingin 10 hari terakhir itu betul-betul berdekatan gitu ya, asyik masyuk dengan pencipta kita. Dari situ akan tercharge ya. Dalam pikiran yang tenang dan sebagainya, biasanya ide-ide atau kesempatan ke depan ya, termasuk dalam perniagaan tentunya ke depannya itu sudah dalam posisi yang lebih baik. Ada satu fase memang dalam manusia ya, seperti kalau hariannya kan qiyamul lail ya. Nah, di dalam tahunannya adalah di proses 10 hari terakhir, terutama yang malam Lailatul Qadar, asik masuk karena malaikat juga secara eksplisit turun pada turunnya makhluk-makhluk langit untuk bersama-sama menikmati malam Lailatul Qadar tersebut. Insya Allah mulai malam nanti juga malam ganjil ya, malam ke-25, ada 3 kesempatan lagi barangkali, malam ke-25, ke-27 dan ke-29 ya. Insya Allah juga tahun ini kita akan genap 30 hari ya, karena kemungkinan tanggal 29 mustahil terlihat hilal menurut perhitungan ya, jadi sangat sulit akan melihat karena sudah lebih turun bulan gitu ya. Di kemungkinan akan 30 hari, insya Allah mungkin 1 Syawal akan di hari Kamis ya, minggu depan pas tanggal 30. Demikian yang bisa saya sampaikan. Allah lebih tahu, yang salah dari saya yang berada di Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.